Baik, kita lanjutkan. Di sini ketika kita ingat kembali, sebelumnya kita sudah punya teorema uji turunan kedua, yaitu untuk mengklasifikasikan titik kritis yang kita peroleh, dia akan menjadi maksimum, minimum, atau pelana. Gitu ya. Di sini sebagai contohnya kita lihat tentukan dan klasifikasikan seluruh titik kritis untuk fungsi fx, y sama dengan 3x kuadrat min y pangkat 3 min 6xy. Oke, berarti di sini ada dua perintah. Tentukan titik kritisnya. Kalau sudah tentukan, klasifikasikan. Oke, oleh karenanya kita akan mencari titik kritis terlebih dahulu ya. Kita coba cari titik kritis. Untuk titik kritis, berarti kita ingat kembali langkahnya masih sama. Turunkan terhadap X. Ya, turunan terhadap X berarti kita akan punya 6X dikurangi 0 dikurangi 6Y. Oke. Kemudian turunkan terhadap Y. Turunan terhadap Y kita akan punya yang pertama 0. Di sini kita punya min 3Y kuadrat. Min 6XY turunkan terhadap Y jadinya 6X saja. Oke. Setelah itu, di sini sepertinya lebih menarik ini contohnya daripada contoh satu maupun dua untuk menentukan titik kritis ya. Mari kita lihat, kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah fx, x, y, kita sama dengan kan 0. Otomatis kita akan punya 6x dikurangi 6y sama dengan 0. Artinya 6x sama dengan 6y. Kita punya x sama dengan y. Oke. Pada kondisi yang pertama, di sini kita punya hubungan X sama dengan Y. Kita kotai supaya tidak lupa misalkan ya. Sekarang kita akan gunakan hubungan tersebut untuk menyelesaikan yang kedua, yaitu FY. X, Y ini kita sama dengan kan 0, berarti kita punya min 3Y kuadrat min 6X ini sama dengan 0. Oke, sedangkan kita punya X sama dengan Y, masukkan ke sini, substitusikan. Jadi terserah mau X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Artinya X-nya yang diganti Y atau Y-nya yang diganti X, sama aja. Di sini karena X sama dengan Y, maka X-nya yang saya ganti Y, misalkan ya. Berarti min 3Y kuadratnya tetap, ini min 6Y sama dengan 0. Artinya kita dapat menyederhanakannya sama-sama punya Y, sama-sama kelipatan 3, sama-sama negatif. Berarti min 3Y-nya saya keluarkan, yang depan ini tinggal Y, yang belakang ini tinggal 2, sama dengan 0. Ya. Dari sini kan sama ya, ketika kita kalikan min 3Y kuadrat, oh ini plus ya harusnya. Nah, itu min 6Y. Oke. Sehingga kita bisa faktorkan dia jadi min 3Y dikali Y plus 2 sama dengan 0. Karena sama dengan 0 dan perkalian artinya ada dua makna, yaitu, nah kita lanjut sebelah sini ya, yaitu kita akan punya min 3Y akan sama dengan 0 atau Y plus 2 akan sama dengan 0. Yang pertama kita akan punya Y sama dengan 0, yang kedua kita akan punya Y sama dengan min 2. Nah, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, ini kita akan proses satu persatu secara terpisah. Yaitu bisa kita substitusikan ke salah satu. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kayaknya enak yang pertama ya. Kita sudah punya hubungan yang ini tadi. X sama dengan Y. Ketika Y-nya 0, berarti kita akan punya X-nya sama dengan Y, yaitu 0. Nah, di sini berarti X-nya sama dengan min 2. Artinya, di sini kita punya dua titik kritis. Ya, kesimpulannya, titik kritisnya ada dua, yaitu yang pertama, X-nya 0, Y-nya 0, artinya 0,0. Titik kritis yang kedua adalah min 2, min 2. Oke, kita sudah punya titik kritisnya ada dua. Sekarang, yang menjadi masalah, kita klasifikasikan. Ya, berarti langkah kedua, kita akan mengklasifikasikannya menggunakan uji
turunan kedua. Oke ya. Uji turunan kedua. Oke. Uji turunan kedua yang kita perlukan apa? Kita akan mulainya pelan-pelan saja ya. Uji turunan kedua kita memerlukan diskriminan. Ya. Diskriminan di titik A, B. A, B kita ada dua, ada 0,0, ada min 2, min 2. Dan ini isinya adalah fx di titik A, B dikali dengan fyy di titik A, B, kemudian dikurangi dengan fxy di titik A, B, kemudian fxy ini tadi dikuadratkan. Oke, secara umum berarti kita memerlukan fxx, fyy, dan fxy. Oke, kita lanjutkan di atas ini ya. Oke, langkah berikutnya berarti kita akan mencari fxx. Fxx secara umum. Ya, fxx secara umum berarti kita akan turunkan fx ini tadi, ya, 6x min 6y ini tadi terhadap x. Berarti turunannya adalah 6 kurangi 0, cuma gitu ya. Kemudian kita juga perlu mencari fyy. Oke, fyy secara umum. Berarti fyy-nya dari sini ya, kita turunkan terhadap y. Min 3y kuadrat diturunkan jadi min 6y. Oke. Kemudian kita juga perlu fxy. fxy secara umum. Berarti dia fx kita turunkan terhadap y, yaitu min 6. Oke. Kita hapus dulu di sini. Catatannya sudah kita lanjutkan untuk uji turunan kedua. Untuk uji turunan kedua, berarti kita akan mulai untuk menghitung diskriminan dari masing-masing titiknya. Oke, berarti kita akan tulis untuk titik, misalkan titik 0,0 ya. Berarti diskriminan di titik 0,0 kita tulis di 0,0, maka dia adalah fxx di 0,0. Saya tulis lengkap dulu. Fxx di titik 0,0 dikali fyy di titik 0,0 dikurangi fxy di titik 0,0 yang dikuadratkan. Oke, nah, ini kita hapus dulu aja nanti. Oke, setelah itu berarti tinggal kita substitusikan saja ya. Fxx-nya kita punya ketika kita masukkan 0,0 berarti dia tetap 6. Dikalikan FYY 0,0. Di sini min 6Y. Ketika tim masukkan 0,0 berarti hasilnya 0. Kemudian dikurangi dengan FXY. Ketika dimasukkan 0,0 hasilnya min 6 ya. Min 6 dikuadratkan. Berarti di sini kita punya 6 dikurangi min 6 kali min 6 dikali 6 ya. 6. Artinya di sini diskriminannya adalah negatif 30. Negatif 30 berarti dia kurang dari 0. Apa maknanya ketika kurang dari 0 tadi? Ketika kurang dari 0, maka kita akan punya kesimpulan 0,0 ini tadi adalah titik pelana. Oke, karena yang kita punya tadi ketika diskriminannya positif, baru kita jalan untuk ngecek dia akan jadi maksimum atau dia akan jadi minimum. Oke, itu untuk titik 0,0. Kita lanjutkan untuk titik berikutnya, yaitu titik min 2, min 2. Ketika titik min 2, min 2, kita hitung diskriminannya juga. Min 2, min 2. Kita substitusikan ke fxx min 2, min 2 dikali dengan fyy min 2, min 2 kemudian dikurangi fxy min 2, min 2
kita kuadratkan. Oke, tinggal kita substitusikan masing-masing ke fxx, fyy, fxy terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan ke formula ini. Fxx min 2, min 2 itu 6. Fyy min 2, min 2 berarti min 6 dikali min 2 itu adalah 12 ya. Min 6 dikali min 2 kan ya. Positif. 6 kali 2, 12. Dikurangi. Di sini min 6 kuadrat. Ya, sehingga kita akan punya 6 kali 12, 72. Dikurangi 36, hasilnya adalah 36. Karena positif, kita akan memeriksa fxx di titik min 2, min 2. Fxx di titik min 2, min 2 tadi kita punya nilainya adalah 6 ini tadi ya. Oke, berarti dia 6 dan dia positif. Oke, karena ini tadi diskriminannya positif, dia bisa menjadi max, bisa menjadi min. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Oh, karena fxx-nya di titik tersebut positif, berarti dia akan menjadi minimum ya. Kesimpulannya titik titik min 2, min 2 dia adalah titik untuk minimum lokal gitu ya. Di sini kan hanya diminta mengklasifikasikan sehingga kita cukup klasifikasikan ini akan menjadi titik pelana, ini menjadi titik minimum lokal. Tapi ketika nanti di sini misalkan di soalnya ada tambahan, tentukan nilai gitu ya, nilai minimum atau maksimum lokal. Berarti kita perlu mencari nilai fungsinya di titik tersebut ya. Oke, kebetulan di sini nggak perlu, kita hanya mengklasifikasikannya saja. Tergantung nanti soalnya mintanya seperti apa. Oke, itu untuk contoh 3. Silakan dirapikan. Ini nanti kesimpulannya berhenti pada 0,0 titik pelana dan min 2, min 2 adalah titik minimum lokal. Kita lanjutkan. Selanjutnya, masih sama, contoh 4. Di sini tentukan dan klasifikasikan seluruh titik kritis untuk fx, y sama dengan x pangkat 3 min 2y kuadrat min 2y pangkat 4 plus 3x kuadrat y. Maka langkahnya masih sama. Saya beri contoh lagi ya. Di sini langkahnya masih sama, berarti kita akan mencari titik kritis terlebih dahulu. Karena minta tentukan titik kritis. Kalau sudah kita klasifikasikan. Oke. Berarti langkah pertama titik kritis. Ini nanti kita cari turunan terhadap X, X, Y, ya. Berarti dia akan sama dengan, kita akan punya 3X kuadrat min 0, min 0 ditambah, di sini kita punya 6XY. Wah, ini bentuknya lebih menarik lagi kayaknya untuk dikerjakan ya. Kemudian kita cari turunan terhadap Y, X, Y. Berarti dia akan sama dengan, kita turunkan terhadap Y, berarti 0 min 4Y min, di sini kita dapat min 8Y pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Wow, bentuknya semakin unik ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, kita lihat. Langkah berikutnya berarti kita fx-nya kita sama dengankan 0 terlebih dahulu. Ketika ini kita sama dengankan 0, kita akan punya 3x kuadrat plus 6xy ini sama dengan 0. Alhasil apa yang bisa kita peroleh sebagai jembatan untuk ke fy-nya? Oke, mungkin di sini ya sederhana saja. Bisa kita punya, hmm, mungkin bisa difaktorkan dulu ya.
Di sini kan sama-sama punya X sama kelipatan 3, berarti 3X-nya keluar. Kemudian kita akan punya ini X plus 2Y, seperti ini ya. Oke, ketika kita sudah punya seperti ini kan jadi 3X kuadrat plus 6XY. Oke, betul. Sehingga kita akan punya 3X sama dengan 0 atau X plus 2Y sama dengan 0. Yang pertama, X-nya akan kita punya 0. Yang kedua, X sama dengan min 2Y. Oke, kita kotai dulu. Ini yang akan kita gunakan untuk eh, menjadi jembatan di FY-nya. Ya, FY, X, Y di sini akan kita sama dengankan 0. Maka kita akan punya min 4Y min 8Y pangkat 3 plus 3X kuadrat sama dengan 0. Karena ada dua kasus, ya. Dua kasusnya dalam artian yang pertama X-nya 0 dan kasus kedua adalah X sama dengan min 2Y. Kita coba satu persatu. Ya. Kasus pertama, ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti ini kan yang jadi 0. Berarti kita punya min 4Y, min 8Y pangkat 3 plus 0 sama dengan 0 gitu ya. Oke, plus 0-nya nggak usah saya tulis. Sehingga kita bisa faktorkan di sini min 4Y dikali 1 plus 2Y kuadrat sama dengan 0. Ya, ketika kita coba kali, ini jadi min 4Y, ini jadi min 8Y pangkat 3. Oke, sesuai. Sehingga di sini kita punya min 4Y sama dengan 0, atau 1 plus 2Y kuadrat sama dengan 0. Di sana punya Y sama dengan 0, yang di sebelah kanannya kita punya 2Y kuadrat sama dengan min 1, Y kuadrat sama dengan min setengah. Di sini berarti apakah ada bilangan ketika kita kuadratkan hasilnya negatif? Tidak ada ya, berarti di sini kita tulis TM gini aja, tidak memenuhi. Oke, karena tidak ada bilangan semacam itu. Sehingga dari sini kita bisa punya titik kritis kita yang pertama adalah ketika X-nya 0, kita peroleh Y-nya 0. Oke ya, titik kritis yang pertama, kritis yang pertama adalah 0,0. Oke, kita lanjutkan untuk mencari titik kritis yang kedua. Untuk mencari titik kritis yang kedua, berarti kita akan yang saya hapus ini aja ya. Oke, titik kritis yang kedua kita akan pakai yang kondisi kedua, yaitu ketika X sama dengan min 2Y. Ketika X sama dengan min 2Y, kita masukkan lagi ke yang ini, ya, yang FY sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti min 2Y. Seperti itu. Supaya simpel. Di sini berarti min 4Y-nya tetap, min 8Y pangkat 3 tetap, ditambah 3, X-nya sama dengan min 2Y. Berarti X-nya kita ganti min 2Y kuadrat sama dengan 0. Ya. Dari sini kita punya min 4Y, min 8Y pangkat 3, min 2Y kali min 2Y, 4Y kuadrat. Dikali 3 jadi plus 12Y kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya tinggal aljabar sederhana saja ya. Bagaimana memfaktorkan bentuk seperti ini? Cukup sederhana, semuanya ada Y-nya, semuanya kelipatan 4. Kita keluarkan terlebih dahulu ya, supaya lebih mudah. Mungkin min 4Y kita keluarkan. Jadi 1 ditambah 2Y kuadrat, kemudian dikurangi di sini eh, diambil 4 ya, 12 diambil 4 tinggal 3Y. Oke, sama dengan 0. Nah, kemudian mungkin bagi yang bingung nanti ya, di sini kita punya min 4Y sama dengan 0,
Atau kita juga punya, eh, saya rapikan ya, urutannya seperti kita dulu waktu SMA, 2Y kuadrat min 3Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang pertama kita punya Y-nya 0 dan satu lagi di sini bagaimana memfaktorkan 2Y kuadrat min 3Y plus 1. Ya, silakan cari cara masing-masing ya. Saya rasa itu eh, punya cara masing-masing. Di sini langsung aja kalau saya berarti supaya jadi 2Y kuadrat di sini 2Y, yang satunya Y. Kemudian eh, supaya dapat min 3 berarti min satu min satu. Ya. Ketika dikali jadi plus satu, kemudian min 2Y, min Y jadi min 3Y. Oke, cocok. Berarti kita punya di sini 2Y min satu sama dengan nol atau Y min satu sama dengan nol. Y-nya sama dengan setengah atau Y-nya sama dengan satu. Oke. Ya, mungkin bagi yang bingung terkait pemfaktoran, kalian juga bisa pakai rumus ABC. Ya, yang langsung pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, supaya lebih simpel. Barangkali nanti hasilnya ada akar-akar, itu akan lebih relevan untuk kita gunakan. Kebetulan di sini hasilnya pecahan sama bulat, jadi gampang. Oke, kita breakdown satu persatu. Yang pertama, ketika Y-nya sama dengan nol. Kemudian untuk memperoleh X-nya dari mana? Dari kondisi yang awal ini tadi. Nah, ini ke sini. Sehingga kita akan punya X sama dengan min 2 kali nol, yaitu X-nya nol. Kita punya titiknya 0,0. Dan kondisi ini juga akan berlaku untuk yang ke sini. Yang satu lagi. Berarti ada Y sama dengan setengah, ada Y sama dengan satu. Ketika Y sama dengan setengah, X sama dengan min 2 dikali setengah. Berarti X-nya akan sama dengan min satu. Lanjut, satu lagi, berarti X sama dengan min 2 kali satu itu min 2. Dari sini kita punya titiknya ada X-nya min satu koma setengah. Dan satu lagi, X-nya min 2, Y-nya 1. Kesimpulannya, di sini kita punya tiga titik kritis. 0,0, min satu koma setengah, dan min 2. Baru kita tulis titik kritis secara umum. Oh, kebetulan ini 0,0 sama ya. Oke, kesimpulannya kita punya titik kritisnya ada tiga, yaitu 0,0, kemudian min satu koma setengah, sama satu lagi min 2,1. Oke, seperti itu untuk menentukan titik kritisnya. Sedangkan untuk klasifikasinya bagaimana? Klasifikasinya silakan ikuti langkah pada contoh 3 maupun uji turunan kedua teorema sebelumnya tadi ya. Oke, berarti langkah berikutnya, langkah kedua, kita akan melakukan uji turunan kedua, yaitu kita akan menentukan turunan parsial kedua yang kita gunakan untuk mencari diskriminan. Ya, dari diskriminan ini nanti kita bisa melakukan ujinya. Oke, setelah uji kita bisa klasifikasi, yaitu dia titik kritisnya akan menjadi titik lana atau dia akan jadi maksimum, minimum, atau mungkin bahkan tidak dapat kita simpulkan. Oke, silakan dilanjutkan sendiri untuk bahan pembelajaran ya. Contoh 4 di sini saya sudah bantu untuk menentukan titik kritisnya bagaimana. Silakan kalian coba untuk melengkapi proses klasifikasinya menggunakan uji turunan kedua yang langkahnya sudah saya tuliskan juga. Walaupun tulisannya nggak bisa dibaca. Oke ya? Oke, silakan dilanjutkan di situ untuk melengkapi.